Selamat menjalankan ibadah salat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Pemirsa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut saat ini Jawa Timur berada di level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dan rencananya tempat wisata pun akan segera dibuka kembali. PPKM level 1 di Jawa Timur ini pun disambut oleh warga. Sangat menyambut gembira Jawa Timur menjadi level 1, semoga semua menjadi lebih baik, ekonomi cepat membaik, dan semua menjadi lancar semua. Mengenai rencana nanti, pembukaan lokasi wisata gimana ini Pak? Otomatis kan sudah boleh berwisata juga. Kalau wisata sudah mulai dibuka, menurut saya juga lebih bagus, karena semua itu sektor bisa pariwisata bisa banyak melibatkan para pedagang, bisa berjualan lagi, bisa mendapatkan ekonomi lagi, sudah bisa mendapatkan pendapatan lagi. Saya dan masyarakat juga sangat senang karena PPKM jadi level 1 dan kinerja pemerintah sudah cukup baik dan kami selaku pelajar juga sudah sangat senang bisa belajar tatap muka kembali, ketemu teman-teman kembali dan harapan saya ke depannya juga kinerja pemerintah lebih baik lagi dan corona cepat berakhir dan bisa berjalan normal kembali. Pelonggaran juga akan dilakukan di sektor wisata atau pariwisata, seperti apa Mbak? Boleh, tetapi tetap ada peraturan, semoga masyarakat juga taat terhadap aturan yang sudah diberikan pemerintah. Selama protokol kesehatan diterapkan dan masyarakat sudah vaksin semua ya oke-oke aja Mbak. Karena ini menyangkut perut banyak orang. Terakhir harapannya Mas? Harapannya ya semoga masyarakat yang masih belum sadar sudah mulai sadar gitu. Ya, kembali kita akan berbincang dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ibu, tadi PPKM level 1 disambut baik, positif oleh warga Jawa Timur ya Bu, dengan harapan-harapan tetap menerapkan protokol kesehatan dan ini bisa bertahan lama level 1-nya. Tapi Bu, kalau berdasarkan catatan kami, ini masih ada wilayah Blitar yang berada di zona oranye atau beresiko sedang ya Bu. Apa yang membuat Blitar ini masih ada di status ini, lalu apa yang akan dilakukan untuk bisa mengupayakan agar Blitar juga bisa menyusul kabupaten lain, bisa bergabung juga di level 1 bahkan? Ya, ini Blitarnya Blitar Kota. Oke. Jadi Blitar Kabupaten ini kan areanya sangat luas, sementara Blitar Kota areanya tidak seluas kabupaten. Dalam artian begini, kalau di total zona kuning di Jawa Timur ini 97,37%. Kebetulan Kota Blitar ini zona orange dan assessment levelnya level 3. Artinya ada, meskipun vaksinasinya sudah 86% per kemarin. Jadi artinya ada testing yang harus ditingkatkan, ada tracing yang harus ditingkatkan. Kita melakukannya sangat detail untuk misalnya daerah dengan 5 kategori testing terendah, tracing terendah, atau daerah dengan 5 terendah vaksinasi. Biasanya kami secara khusus melakukan rakor dengan Pangdam Kapolda, dan biasanya Kakesdam, Kabidokes, dan Dinkes bertiga itu langsung ke daerah-daerah yang kita memang ingin memberikan penguatan. Jadi format antara sinergi di antara Forkopimda, termasuk kalau di Jawa Timur ini Kajati, Pangku Armada 2 memang menyatu. Jadi kebersamaan kita untuk berbagi tugas, melakukan berbagai percepatan untuk bisa melandaikan dan mengendalikan penyebaran COVID ini sesungguhnya sangat terukur karena kami juga mengkoordinasikan sangat teknis dan detail. Oke. Oh, baik, Ibu Khofifah, kita juga akan mengundang epidemiolog dari Griffith University Australia, ada Pak Diki Budiman. Pak Diki, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ken, Bu Gubernur. Oke, salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Diki, Provinsi Jawa Timur PPKM-nya sudah turun ke level 1 dengan ini berdasarkan hasil asesmen dari Kementerian Kesehatan, tentunya dengan sejumlah indikator, sejumlah parameter, termasuk bagaimana dengan yang disampaikan oleh Pak Luhut mengenai cakupan vaksinasi. Seperti apa Pak Diki? Ya pertama ya selamat ya Bu Khofifah ini
Sebetulnya buat saya awal bulan ini sudah mulai memprediksi. Karena gini, ketika saya dilibatkan Kemkes mengevaluasi capaian PPKM kabupaten kota, dan antara lain testing, tracing, itu Jawa Timur salah satu atau satu-satunya pada awal September itu. Tapi ini kan belum dibuka, ini kan umum publik ya, yang mencapai capaian target dari yang terkonfirmasi, kemudian dites dan di tracing. Itu satu-satunya. Ya, walaupun saat itu belum semuanya mencapai target, tapi di luar, nanti mungkin Bu Khofifa yang memberitahu bagaimana rahasianya. Tapi daerah yang menurut saya ini cadas ya, Banyuwangi, Gresik, dan satu lagi Sumeneb ya terutama, itu mencapai target yang saya tadinya nggak memperkirakan itu. Bahkan Jakarta hanya satu yang mencapai, yaitu Pulau Seribu. Lainnya belum ada yang mencapai. Nah, Jawa Timur saat itu di awal sudah mencapai. Artinya, secara logika program, ya saya sih melihat ini hal yang wajar. Karena ada data-data yang memang ada kontribusi dari intervensi. Namun saya ingin mengingatkan, jangan sampai lengah ya. Dan ini karena kita tahu bahwa capaian vaksin itu kan banyaknya masih dalam capaian vaksin yang dosis pertama yang besar, tapi bicara dosis kedua dan bicara situasi saat ini menghadapi varian-varian baru, itu yang sangat signifikan dan penting dikejar adalah pemberian vaksin secara penuh. Dan kita tahu varian baru ini mengancam sekali, dan Jawa Timur sekali lagi ada daerah yang juga punya pintu banyak nih untuk potensi masuknya dari potensi varian-varian baru ini. Nah, ini artinya di tengah kabar baik ini, ya ini memang bukan ini Jawa Timur, ini kan memang asesmen fair menurut saya ya pemerintah. Tapi harus disadari bahwa potensi bahwa ini kan dinamis. Kalau PPKM itu dinamis. Artinya seminggu, 2 minggu bisa berubah. Nah, ini kesempatan yang sangat baik bagi para kepala daerah, terutama Bu Gubernur, Bu Khofifa, untuk menyampaikan pada publik. Karena secara riset ini benar, ketika situasi terkendali dan kita bisa membuktikan pada publik, pada semua stakeholders, inilah kalau berbasis strategi yang berbasis sains, kita bisa mencapai level ini. Nah, ini akan bisa membangkitkan kesadaran publik. Jangan sampai lengah. Jangan sampai kita seperti ya Jawa Timur kan sempat hitam. Hitam karena merahnya sebenarnya bukan hitam ya, merah yang sangat tua. Nah, itu harus bisa dijadikan sebagai pengingat kita ya bahwa kita bisa mencapai ini kan dalam tanda kutip banyak korban. Nah, ini yang harus diingat. Dan sekali lagi pandemi ini belum berakhir ya. Belum berakhir walaupun kita apresiasi capaian ini, tapi masih banyak tantangan ke depan, apalagi Jawa Timur kan penduduknya besar ya, besar sekali. Dan sekali lagi kata kuncinya adalah bahwa selama pandemi ini belum berakhir, ya perjuangan kita ini jangan sampai kendor ya, walaupun sudah di level 1 ya mayoritas. Oke, baik. Jangan sampai lengah karena kondisinya masih dinamis. Saya pinjam istilahnya Pak Diki, termasuk cadas strateginya nih di Provinsi Jawa Timur. Kita akan cari tahu apa rahasianya, kiat-kiatnya, termasuk kita akan berbincang mengenai varian baru. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Diki, tapi usai jeda pemirsa, Kabar Petang Pilihan masih akan kembali hadir untuk Anda.